Selamat datang. Kamu kenapa sih? Kok nyuci mobil tiap hari banget? Mobil itu wajah aku. Ya wajarlah kalau dicuci terus. Memang undang-undang larang orang cuci mobil tiap hari? Bisa aja. Ya undang-undang sih nggak ngatur sampai segitunya. Senyummu jangan dibuat-buat gitu dong. Yang tulus dikit. Memang undang-undang larang aku punya senyum profesional? Nggak ada. Hah, udah, langsung dulu sana. Aku mau nyuci mobil. Bisa cepetan gak nyucinya? Kenapa? Kamu buru-buru? Nggak. Cuma tiap hari aku ngajak kamu pergi juga nggak pernah sempat. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu. Ya udah. Gini ya. Habis mobilnya dicuci, aku bukan pelangganmu lagi. Aku ini Gao Hao ya. Iya, aku tahu. Cepetan masuk, duduk dulu sana. Sama pelanggan harus senyum. Buruan dong. Hai. Kamu habis pasang behel ya? Nggak. Kok bisa gitu? Tadi aku lihat kamu senyum, giginya rapi banget. Bosmu minta kamu harus nyengir lebar gitu pas senyum? Jangan senyum terus capek nyengir mulu. Aku nyinyir gitu? Gak lah. Adegan tadi tuh udah kesimpan semua di hard disk eksternal aku. Mau aku cetak fotonya biar kamu bisa lihat sendiri? Apaan sih seneng banget? Nggak ada apa-apa. Berikutnya, mari kita sambut perwakilan dari grup Dashan. Saudara Tang Minglang untuk memberikan sambutan. Halo semua, saya Tang Minglang. Saya adalah asisten direktur utama grup Dashan. Konferensi pers ini bertujuan untuk menanggapi berbagai rumor. Lumayan juga ya, udah masuk TV. Walau nggak bisa nandingin aku sih, tapi lumayan juga tampangnya. Iya. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Kamu salah paham. Maksudku, kemampuan kerjanya itu. Sama kayak wajahnya, sama-sama rendah hati. Itu MAH namanya ganteng. Kamu sampai segitunya cuma gara-gara dia? Ngaco apa sih? Enggak kok. Antara kita berdua, ngomong apa adanya aja deh. Kalau gitu aku kasih tahu ya. Aku sama kakak Minglang. Aduh ini. Kami berdua udah jadian. Hah? Udah resmi? HM. Nggak kecepetan tuh? Aku minta kamu jangan nutupin apa-apa, tapi kamu nggak usah. Sejujur itu juga kali ngomongnya. Pikirin dulu perasaan aku. Bisa nggak sih? Aku anggap kamu tuh sahabat, makanya aku cerita. Aku belum cerita ke siapa-siapa loh. Jangan sampai kamu bocorin. Tega banget. Kenapa cinta ini cuma bisa jadi jalan satu arah? Jangan harap aku bakal ngasih restu buat kalian. Aku pasti doain kalian pas pacaran nggak bisa ciuman. Soalnya bau mulut. Nggak kok, wangi. Aduh, Gao Hao, udahlah. Pasti ada cewek yang jauh lebih baik yang nungguin kamu. Jangan sedih gitu dong. Paling benci sama orang kaya kalian yang jujur-jujur begini. Ngejatuhin orang dulu, terus baru ngerasa kasihan. Hatiku cuma satu ini, terserah kamu mau nyakitin aja. Gao Hao. Paris. Aku. Bukan tidak berharap kalian berdua langgeng. Tapi sejujurnya, kalian berdua juga tidak mungkin langgeng. Tapi sebagai kakak kelasmu, sebagai sahabatmu, aku tetap berbesar hati memberikan restu untuk kalian. Sudah kubilang kamu yang terbaik. Itu. Aku mau minta tolong soal sesuatu, boleh? Itu, coba lihat. Kamu kan sahabat baikku. Nah sekarang, aku sudah sama Kak Minglang. Kalian pasti bisa jadi teman baik. Aku harap kalian berdua bisa akur. Kapan-kapan kita kumpul bareng, makan bersama. Makan? Jangan salah paham. Senyumku cuma ekspresi, bukan karena senang. Soal makan, lebih baik nggak usah, aku takut sakit pencernaan.
Aduh, jangan gitu dong. Coba lihat. Aku nggak mau sahabat baikku salah paham sama pacarku. Aku nggak salah paham sama dia yang selalu salah paham sama aku. Andai saja dia terus salah paham, alangkah indahnya. Udah, jangan senyum-senyum terus. Habis bikin hatiku hancur begini. Jangan minta apa-apa lagi padaku. Aku jelas nggak mau makan. Kalau kamu masih punya hati nurani, traktir aku makan, hibur hatiku yang terluka ini. Boleh nggak? Boleh, aku traktir kamu makan. Tapi hari ini nggak bisa. Hari ini aku mau kencan sama Kak Minglang. Selain itu, kami juga akan mengumumkan soal grup Dashan. Wah, ganteng banget. Pantas saja Kak Sijun kita. Sampai lupa ambil makan. Pastilah. Dia penerus grup Dashan, lulusan luar negeri. Aslinya lebih ganteng daripada di TV. Sijun, kamu pernah ketemu dia? Pasti pernah lah. Hubungan kami itu yang sering ketemu. Sering ketemu gitu? Dia pacarku. Dia pacarmu? Apa? Pacarmu? Kok nggak bilang sih? Nggak mungkin. Nggak pernah dengar kamu punya pacar. Ngarang aja. Aku serius. Dia kakaknya Sinhui. Sinhui yang kenalin kami. Sinhui. Sinhui, cepat bilang ke mereka. Bilang itu kakakmu. Kamu yang kenalin kami, kan? Iya, Sinhui. Si kami ini. Beneran kakakmu? Iya. Sinhui, kamu jahat banget deh. Punya kakak seganteng ini kok nggak dikasih tahu. Malah diam-diam dikenalin Kuang Sijun. Diam-diam gimana? Kami terang-terangan. Soalnya aku kan sahabatnya Sinhui. Aduh, Sebenarnya kakakku itu. Sinhui, tuh, lihat. Kak Minglang, kok belum pergi? HP kamu ketinggalan di mobil. Kita udah lama nggak ketemu. Aku ingat. Ada barangku ketinggalan di mobilmu. Ayo kita ambil. Nggak gede. Ada. Ada barang ketinggalan di mobilmu. Kami pergi dulu ya. Ayo. Bye-bye. Kak Minglang, kalian udah pacaran berapa lama? Gimana? Beneran kan yang aku bilang? Nggak ngarang. Hei. Barang apa sih yang ketinggalan di mobilku? Oh, aku gimana sih? Aku tuh sengaja bawa kamu menghindar dari Sijun. Ngerti nggak sih? Oh. Hei. Kamu belum juga bilang jelas ke dia? Aku tuh selalu mau bilang, tapi nggak pernah ada kesempatan. Aduh, harusnya kamu bilang dari dulu. Kamu gak lihat tadi di dalam? Canggung banget kan? Makin lama makin canggung. Dengerin aku deh. Oke deh kalau kamu gak bilang, biar aku yang bilang. Tadi di kantin rame banget. Bisa bikin dia malu banget. Ya udah, suruh dia kesini buat ngomong. Udah ku bilang, serahin masalah ini ke aku. Ya udah cepetan dong, HM. cepetan. Iya, ngerti. Sinhui. Belum pulang? Nungguin aku ya? Tadi aku dikerubungin mereka. Kamu nggak marah kan? Gak marah kok. Ngobrol lebih lama juga gak apa-apa. Wah, baik banget kamu. Kalian tadi ngobrolin apa? Hah? Urusan keluarga. Urusan keluarga? Ceritain dong. Sinhui, dengar ya. Aku ada urusan, duluan ya. Ku barengin ya, Kak Minglang. Bukannya kita masih ada kelas ya? Buruan. Ayo. Sinhui, lihat dong. Baca SMS yang kukirim. Basi banget sih. Kembalikan HP-ku, Kak Minglang. Kangen nggak sama aku? Hei, kalian ngapain? Jangan sakiti Sijun. Aduh, udah. Jangan ganggu dia lagi. Yuk kembalikan HP-nya. Boleh dikembalikan, tapi bilang dulu. Hubungan kalian udah sampai mana? Iya, benar. Nggak bisa jawab kan? Sini kami kasih contoh. Gini, atau gini? Aduh, Kak Minglang, nggak seperti yang kalian bilang. Dia itu pria terhormat. Pria terhormat juga tetap pria. Kalau di depan, wanita yang dia suka, pasti ada dorongan juga. Dia nggak kayak gitu. Waktu itu aku mabuk berat. Dia nggak manfaatin kesempatan. Bahkan dia minta Sinhui nemenin aku. Dia bukan orang kayak yang kalian kira. Mana ada kucing tak makan ikan? Kucing tak makan ikan cuma 2 kemungkinan. Pertama, itu bukan kucing. Kedua, kucing itu nggak cinta sama ikanmu. Artinya, Kak Minglang, sama sekali nggak suka sama si Jun. Kalian asal ngomong aja. Udah, balikin HP-ku. Emang gitu kenyataannya. Memang begitu. Udah. Ayo pergi. Dadah. Buruan jalan, pulang ya.
jangan nangis. Bodoh. Udah, jangan nangis lagi. Bukannya kamu selama ini dijuluki sang putri ceria? Iya kan? Kalau nangis jadi nggak cantik. Jangan nangis ya. Xin Hui, aku tanya. Kak Minglang, emang gak suka sama aku? Si Jun. Soal cinta itu nggak bisa ditebak. Kamu mencintainya. Belum tentu dia mencintaimu. Dia mencintaimu. Belum tentu kamu mencintainya. Kadang kamu merasa dia mencintaimu. Padahal karena hatimu sudah terlanjur ada dia. Tapi kadang, kamu merasa nggak mencintainya. Padahal justru karena kamu terlalu mencintainya. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Yang pasti, aku merasa dia mencintaiku. Aku bisa merasakannya. Gimana caranya kamu bisa ngerasain? Gini loh, waktu itu, aku ke rumahmu, dia ngajak aku lihat kamarnya. Terus ngajak aku karaoke juga. Bahkan nonton drama bareng. Kalau dia mabuk, dia juga yang rawat aku. Terus yang terakhir, aku cium dia. Dan dia nggak nolak. Si Jun. Semua hal itu cuma perasaan kamu sendiri. Tapi bukan berarti itu kenyataan. Terus menurutmu, kenyataannya apa? Dia nonton drama bareng kamu. Itu karena dia tahu aku yang tampil di sana. Kamu datang ke rumah kami. Kamu itu tamu, jadi wajar dia menjamumu. Terus, waktu itu kamu cium dia. Dia aja belum sempat bereaksi, kamu udah kabur duluan. Terus dia ngajak kamu karaoke. Itu karena kamu lagi bad mood. Sebagai teman, kalau temanku lagi bad mood, aku juga bakal temani dia karaoke. Pas kamu mabuk, dia juga yang minta aku jagain kamu. Si Jun. Sebenarnya, Kak Minglang tahu. Kamu itu cewek baik. Makanya dia nggak tega nyakitin kamu. Sebenarnya udah beberapa kali. Dia berharap aku kasih tahu kamu yang sebenarnya. Tapi aku juga bingung gimana cara ngomongnya ke kamu. Jadi maksud kamu, selama ini, aku doang yang gak? Dia cuma mainin perasaanku? Gitu? Bukan gitu, si Jun. Kak Minglang, mana mungkin mainin perasaan kamu? Dia sama sekali bukan orang kayak gitu. Percaya deh, Kak Minglang bener-bener ngerasa. Kamu itu cewek baik. Sebenarnya, kamu tuh bisa dapet cowok yang jauh lebih baik. Kamu pasti bakal bahagia. Dia ngomong apa aja ke kamu? Dia cuma bilang dia benar-benar nggak mau nyakitin kamu. Terus, dia ngerasa kalian lebih cocok jadi teman aja. Dia mau temenan sama aku? Iya. Xin Hui. Sebenarnya, aku tuh iri banget sama kamu. Kamu setiap hari bareng dia. Kalian tiap hari hidup satu atap. Apapun isi hatinya, pasti dia cerita ke kamu. Aku mau cerita satu kisah deh. Kisah apa? Zaman dulu ada seorang gadis kecil. Waktu dia masih kecil, kena leukemia. Meskipun darah tali pusar adik kandungnya berhasil nyelamatin dia, tapi setelah itu, keluarganya langsung jatuh miskin. Kak Li, soal ini kamu maunya gimana? Suamiku, bener gitu? Kamu nyuri uang bos Chen? Iya, Kok kamu bisa gitu sih? Kok tega banget kamu ngelakuin hal kayak gini? kamu harus dirawat buat lahiran. Sin Er harus operasi. Begitu bayinya lahir, semuanya butuh uang. Keluarga kita, dari mana lagi cari duitnya? Makanya kamu nyuri uang di toko.
Koh Chen. Aku udah tulis surat utang. Surat utang. Surat utang. Emangnya kamu lihat aku nulis surat utang itu di depan kamu? Waktu kamu ambil uangnya, kamu kasih tahu aku enggak? Koh Li, kita ini sama-sama belajar masak, kayak saudara seperguruan. Dulu waktu kamu jual warung ini ke aku nggak nawar harga sedikit pun. Aku bahkan masih ngebiarin kamu kerja di warungku. Kenapa? Karena aku tahu kamu lagi susah, aku mau bantu kamu. Tapi kok kamu tega ngelakuin hal kayak gini? Waktu kamu ambil uangnya, kenapa nggak bilang dulu ke aku? Maaf ya Koh Chen, uangnya pasti kami ganti. Tapi kan kamu harus kasih kami waktu, ya enggak? Udah nggak usah banyak omong. Lihat muka abang iparku. Kalian balikin uangnya, kami nggak akan tuntut lagi. Kalau nggak, kami lapor polisi. Tolong, jangan lapor polisi. Uangnya pasti kami ganti. Pokoknya jangan lapor polisi. Sekali kamu lapor, keluarga kami bisa hancur semua. Tolong, Bilang aja sama polisi sana, ayo. tolong. Jangan. Tolong jangan kayak gini. Om, jangan tangkap ayahku, Om. Lepas, kamu lepas, jangan kayak gini. Om, aku mohon, jangan bawa pergi ayahku. Ayahku capek banget, dia masih harus jagain ibu dan adikku. Aku tahu dia ambil uangmu, itu semua buat biaya pengobatanku. Kalau mau nangkap, tangkap aku aja, aku nggak akan nangis atau ngamuk. Aku juga nggak akan kabur diam-diam, aku mohon Om. Aku mohon, jangan bawa ayahku, tolong. Abang ipar, Tolong, jangan bawa pergi ayahku. anak baik. Aku mohon. Om nggak akan nangkap kamu, juga nggak akan nangkap ayahmu. Abang ipar, kalau ini dibiarin gitu aja, aku dan kakakku nggak setuju. Lepas. Aku tahu kau sulit, tapi aku juga sulit. Uang ini tetap harus kamu kembalikan. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Aku mengerti. Maaf, terima kasih. Cari uang, atau aku tak bisa bantu. Kakak ipar, kita pulang saja begitu? Susah juga jelasin kakak perempuan nanti. Aduh, soal kakakmu, biar aku yang ngomong. Ayo pulang. Kakak ipar. Siner. Ayah, jangan khawatir. Aku akan kerja bantu kalian cari uang buat lunasin utang. Di celengan rusa kecilku, uangnya sudah banyak. Aku kasih semuanya buat ayah. Siner anak pintar. Sudah pilih? Mau kakak bantu pilihkan? Terus gimana dong? Sebenarnya aku bukan mau beli permen. Aku mau pinjam telepon ibu sebentar. Boleh? Boleh banget, dong. Makasih. Halo, aku Li Xin-er. Aku cari Kak Minglang. Baik, silakan dinikmati. Kenapa nggak dimakan? Ada apa? Tante, boleh aku pinjam uang? Kamu masih kecil, buat apa butuh uang? Apa ayah ibu kamu yang nyuruh kamu minjam uang? Bukan, mereka nggak tahu. Tante juga jangan kasih tahu mereka ya. Aku datang ke sini mau pinjam uang. Aku bisa kerjain banyak hal. Aku bisa ngepel lantai, siram bunga, dan pokoknya kalau tante kasih aku pinjam uang, aku akan kerja buat ganti utangnya. Ngepel dan siram bunga biar ibu saja. Kalau gitu, Siner ya, kenapa kamu mau pinjam uang? Apa ada masalah di rumah? Bukan. Ini semua gara-gara aku. Aku sakit. Ayah pinjam uang orang. Jadi punya utang. Orangnya datang nagih ke rumah. Kalau nggak dibayar, ayahku bakal dibawa pergi sama mereka. Tante, pinjami aku uang. Aku mau ngapa-ngapain aja. Siner, nggak apa-apa. Tante pikirkan dulu ya. Ayo, kamu makan dulu. Biarkan tante pikirkan dulu, ya. Mama, tante, masuklah. Butang, ada apa ini? Lebih baik kita bicara di dalam. Oh, silakan masuk, silakan duduk. Suamiku, Butang datang. Oh, Butang, silakan duduk, silakan duduk. Baik, baik. Siner, Siner, kenapa kamu membawa Butang ke sini?
Kata Tante Chao, kalau ada apa-apa aku boleh menemuinya. Sungguh merepotkan. Tidak apa-apa. Oh iya, Siner. Antar kakak Minglang menemui adik perempuanmu. Dia terus merengek. Ingin bertemu adik perempuanmu. Dia belum pernah melihatnya. MA. Kakak Minglang, kamu mau bertemu adik perempuanku? Mama, boleh aku antar kakak Minglang menemui si bayi? Pergilah. Ayo. Tante, kamu harus membantu kami. Sin-er, Tenang saja, ya. Ayo kita pergi. Anak-anak sudah pergi. Kalau kalian punya kesulitan, bilang saja padaku. Kami karena penyakit Siner. Kami punya banyak utang. biar aku yang jelaskan. Demi mengobati Sin-er, kami meminjam banyak uang. Oh, Kami pakai uang toko milik teman buat nutup kebutuhan. Ketahuan. Sekarang, kami ditagih. Kalau tidak bayar, aku akan diseret ke kantor polisi. Semua ini, sampai dilihat oleh Sin-er. oh. Kami benar-benar sudah kehabisan akal. Tidak tahu harus cari uang dari mana. Kalau begitu, berapa total utang kalian? Dia mengambil uang orang 50.000. 50.000? Terus, pinjam lagi lebih dari 200.000. Oh, hampir 300.000. Kalian tidak perlu pusingkan ini. Biar aku cari jalan keluarnya. Mama, Papa, aku dan Kak Minglang sudah putuskan. Kalian sudah putuskan apa? Aku mau jadi adik Kak Minglang. Mama, aku mau Sin-er jadi adikku. Kalian ini sebenarnya mau apa? Tadi aku dan Sin-er sudah buat kesepakatan. Biar Sin-er jadi adikku. Dengan begitu kita bisa bantu mereka. Biar Siner jadi adikmu? Iya dong. Kalau aku punya adik, aku bisa bantu papa dan mamanya Sin-er. Kalau aku jadi anak keluarga Tang, beban keluargaku juga berkurang. Kalau aku jadi putri mama, anggap saja mama membantu keluarga putri mama. Jadi papa tidak perlu masuk penjara. Mama tidak perlu kerja terlalu keras, dan dedek bayi juga dapat perhatian lebih. Betul, MA. Mama punya anak perempuan baru, aku punya adik. Bukankah ini bagus untuk kita semua? Tepat sekali. Kamar adik bisa dipakai Sin-er. Nggak apa-apa, aku tidur di sofa saja. Nggak bisa. Kakakku suka nonton TV di sofa ruang tamu. Aku juga bisa nanya-nanya ke kamu, kita bisa ngerjain PR bareng. Iya, kita bisa bantu ibu cuci sayur. Kita juga bisa baca buku bareng. Buku yang mau kamu baca. Semuanya bisa pinjami kamu. Bagus banget. Aku juga masih mau baca Antu Sheng. Demi keluar dari kemiskinan. Keluarganya. Dia rela jadi anak angkat di keluarga orang lain. Sejak itu, dia nggak pernah ketemu keluarganya lagi. Meskipun keluarga barunya itu, kondisinya sangat baik. Ibu angkatnya juga sangat sayang sama dia. Tapi ayahnya nggak pernah puas sama dia. Kakak perempuannya juga sering menindas dia. Jadi dia selalu merasa nggak bahagia. Sangat tersiksa. Sering menangis sendirian. Tapi setiap kali dia menderita, di sisinya selalu ada seseorang yang datang menemani, menghibur, dan melindunginya. Orang itu, yaitu anak laki-laki di keluarga itu, yang secara status cuma kakak angkatnya. Begitulah, mereka berdua saling menjaga dan bertahan bersama. Perlahan-lahan, lama-lama, tumbuh perasaan yang aneh di antara kami. Masuk. Ayah, teh ini mama suruh aku antar untuk ayah. Ayah, Aku mau tanya, apa ayah memang mau jadi adik Kak Minglang? Makanya datang ke rumah kita? Kalau gitu aku tanya lagi, siapa yang suruh kamu begitu? tidak ada yang suruh, aku sendiri yang mau. Jadi adik kecil Kak Minglang. Apa kamu tidak sayang sama papa mama kandungmu? Bukan begitu.
Aku sayang mereka. Mereka sayang aku, dan aku sayang mereka. Lalu kenapa mereka menitipkan kamu ke aku? Apa mereka sudah tidak sayang kamu? Mereka lepas tangan? Ayah aku, Nah, kamu ingat, aku ini bukan ayahmu. Aku ini ayahnya Minglang. Ayahnya Mingna. Bukan ayahmu, paham? aku. Sudah sana. Ayah masih ada urusan. Kamu keluar dulu. Oh, tunggu. Bawa tehnya juga. Ayah sedang tidak mau minum. Ini untukmu, hadiah dari ibu guru. Kak Minglang, boleh aku tanya sesuatu? 2 hal juga boleh. 1 saja cukup. Katakan saja. Apa kakak suka Sin Er? Aku suka. Tapi, kakak dan mama suka Sin Er. Tapi ayah tidak suka Sin Er. Ayah memarahimu lagi? Jangan pedulikan dia. Dia memang begitu, suka memarahi orang. Waktu di rumah sakit itu kamu lihat sendiri kan? Kata mama. Karena pekerjaan ayah terlalu sibuk, makanya dia jadi begitu. Tapi aku ingin bisa akur sama ayah. Aku mengerti. Memangnya kau mengerti apa? Kata ibu, kalau kita tulus kepada orang lain, jika kita tulus, orang lain pun tulus. Jadi, jika aku tulus pada ayah, pasti ayah juga akan menyayangiku, kan? Iya. Dasar anak haram. Kembalikan barang itu. Sekarang. Beraninya kau memukulku. Kembalikan barangku. Sini. Dasar anak haram. Kembalikan barang itu. Anak haram. Dasar anak haram. Kau mau apa? Mau apa? Dasar anak haram. Kau rebut barang apa lagi dari adikmu? Kembalikan fotonya. Ini milikku. Jangan kasar sama adikmu. Adikku sudah tiada. Anak haram ini bukan adikku. Jangan bicara begitu, Sin Er. Sin Er. Ini satu-satunya foto aku dan adikku. Jangan khawatir, aku bisa sulap. Masih kurang. Sulap. Terima kasih, Kakak Minglang. Sama-sama. Ini salah kakakku, jadi biar ku tebus. Tadi aku benar-benar sedih. Maafkan aku ya, Sin Er. Sulapnya sudah jadi? Sudah. Tapi sulapnya cuma bisa seperti ini. Ini sudah bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama. Siapa nama adikmu? Aku tidak tahu. Ayah dan ibu tidak pernah memberinya nama. Kakak Minglang, aku sangat merindukan mereka. Jangan sedih lagi ya. Aku punya bagi hadiah. Sini, nak. Sweater ya. Ini buat kamu. Ayo, angkat kepala. Balik badan. Balik sana. Kamu kayaknya kurang 1 hadiah, ya? Aku lupa. Lain kali ayah ganti ya. Nggak apa-apa. Barang yang aku pakai sehari-hari juga sudah banyak. Nggak usah kasih aku hadiah lagi. Nggak bisa gitu. Ayah harus ganti kapan-kapan. Yah, bajunya kekecilan. Warnanya juga aku nggak suka. Sin Hui, kamu coba ke kamar buat ganti. Lihat cocok apa nggak. Oke. Aku ke sana sekarang. Aku tunggu dia di kamar. Lihatlah 2 anak ini. Ku bilang Yuven, menurutmu 2 anak ini, hubungannya nggak kelewat dekat? Kamu kebanyakan mikir. Mereka cuma anak-anak. Minglang dan Sinwi ini. Dari kecil main bareng. Dulu teman, sekarang saudara. Mereka akur dan dekat. Emannya aneh? Nggak mungkin. Mikir kemana-mana kamu ini. Yang jelas, Minglang dan perempuan itu. Kamu awasi baik-baik. Jangan sampai bikin malu. Bukan gini nulisnya. Apaan sih, kamu salah tulis? Ih, lihat dah. Di buku ini tulisannya begini.
Enggak, aku kan pernah belajar dari buku. Aku gelitik kamu. Aduh, geli banget. Geli banget. Ih, kamu ngapain sih? Geli banget. Sin Hui. Kamu naik saja, aku antar pulang. Kakak Minglang, pelan-pelan sedikit. Itu bukannya Minglang dan Xin Hui ya? Kamu pegangan yang erat ya? Iya. Kenapa mereka berdua ada di sini? Iya nih. Soal ini Anda harus turun tangan. Anak-anak itu sudah sebesar ini. Kalau dibiarkan, bisa bahaya nanti. Tadi kamu bilang lihat apa? Putra kesayanganmu itu lagi boncengin cewek keliling kota. Cewek? Iya. Sin Hui, Siapa lagi kalau bukan dia? kupikir perkara apa? Minglang memang sering naik sepeda. Boncengin Sin Hui. Memangnya kenapa? Sering begitu? Iya, wajar saja kakak boncengin adiknya, kan? Mereka berdua merangkul, bercanda tawa. Menurutku itu tidak wajar. Apa sih yang kamu bilang? Salah lihat kali. Masa anakku sendiri aku salah lihat? Aku tidak kenal? Kalian tiap hari bersama, tidak ada yang kamu sadari? Tidak ada. Mereka biasa saja, tidak ada yang aneh. Menurutku kamu salah lihat. Sejak kecil mereka memang akrab. Ini cuma kasih sayang kakak adik yang wajar. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Justru itu yang aku khawatirkan. Takutnya setelah mereka dewasa, kasih sayang kakak adik ini berubah jadi lain. Om Bao juga lihat hari ini. Dia yang mengingatkanku. Tapi, Mereka tiap hari ada di depan matamu. Kamu benar-benar tidak menyadari apa-apa? tidak ada. Aku ingatkan kamu, mereka itu bukan kakak adik kandung. Mereka memang bukan kakak adik kandung. Jadi kalaupun pacaran, memangnya ada masalah apa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Menurutku malah bagus. Dua anak itu aku besarkan sendiri. Aku lihat tumbuh besar. Mereka keluarga sendiri. Kalau mereka benar-benar menikah, aku tidak perlu repot. Berurusan dengan menantu asing yang tidak ku kenal, kan? Otak kamu tuh kenapa sih? Perempuan kayak gitu, mana pantas jadi menantu keluarga tang kita? Kenapa nggak bisa? Kalian kenal di mana? Di rumah sakit kan? Sakit apa dia? Leukemia, kan? Kalau Nurun gimana? Adik perempuan kita juga meninggal karena leukemia, kan? Minglang itu satu-satunya anak laki-laki kita. Kita nggak boleh ambil risiko sedikit pun. Ngerti nggak? Tapi, Sin Hui kan udah sembuh. Belum tentu juga Nurun. Kita harus pastikan semuanya aman 100%. Risiko tetap kita ambil demi anak. Itu namanya main judi. Aku peringatkan kamu, jangan ngomong sembarangan lagi. Aku ngomong sembarangan apa? Semua yang kalian lakukan itu. Takut dibilang orang? Aku bukan takut dibilang orang. Aku cuma benci orang yang asal nuduh. Siapa yang asal nuduh? Apa aku salah ngomong soal kalian? Kalian tiap hari bareng terus, berangkat pulang sekolah. Pulang sekolah masih janjian naik sepeda bareng. Semua orang juga tahu ini urusan apa. Kalian itu nggak tahu malu ya? Kamu atau nggak, bukan urusan kamu. Aku cuma takut kalian bikin malu keluarga. Punya kakak kayak kamu ini yang paling bikin malu. Kamu, kakak nggak sengaja. Kalau aku, iya aku sengaja. Mau kamu apain? Aku memang merasa kalian berdua itu memalukan. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Apa? Sekarang kamu mau ancam aku? Sekarang apa lagi yang nggak berani kamu lakukan? Sampai adik kandung sendiri pun. Kalian ribut apa sih? Ibu, biarkan mereka bicara dulu. Kamu jangan asal nuduh. Jangan ribut. Kalian saudara. Cepetan sana. Makan dulu. Cepet. Ini semua demi kebaikanmu. Aku paham, Ma. Mama juga mau aku pergi, kan? Aku dan ibumu sudah sepakat. Kalian sudah sepakat. Aku paham sekarang. Dari awal sampai akhir. Aku cuma boneka kalian. Kalian tidak pernah menganggapku anak. Bicara apa kamu? Dengar ya, mau tidak mau, kamu tetap harus pergi. Tiket sudah dipesan. Berangkat lusa. Aku tidak mau pergi. Kamu ini bagaimana sih? Kakak Minglang. Kenapa? Kamu juga mau aku pergi? Kakak Minglang. Menurutku, sebaiknya kamu turuti kata Papa dan Mama. Kita masih muda, banyak hal yang belum kita mengerti. Papa dan Mama tidak mungkin mencelakai kita. Papa menyuruhmu kuliah di luar negeri pasti ada alasannya. Jangan marah lagi. Kakak Minglang masih muda, belum mengerti. Iya kan? Kamu juga merasa aku harus pergi?
Baik, aku pergi. Buka pintunya. Kamu ini, nak. Cepat pergi. Xin Hui. Xin Hui. Kamu berhak. Jangan bikin keributan. Pergi. Xin Hui, lepaskan aku. Xin Hui. Kak Minglang. Kak Minglang. Kak Minglang. Tungguin aku. Kamu tungguin aku dong. Kak Minglang, tungguin aku. Tungguin aku. Kak Minglang. Cepetan turun. Ayo cepetan jalan. Ayo buruan. Xin Hui kok belum datang juga sih? Ayo buruan. Nanti Om Bao yang antar dia. Aku duluan aja urus administrasinya. Xin Hui kok belum datang? Aku mau nunggu Xin Hui. Kasih aku. Oh iya, Waktunya udah mepet nih. Kalian buruan. Garek, Xin Hui belum datang loh. buruan urus sana, Pak. Aku mau nungguin dia. Kan masih ada waktu. dengerin omongan papa kamu. Nggak mau. Cepetan jalan. Papa kasih tahu ya. Begitu kamu di luar negeri, kamu sendirian. Harus bisa mandiri, denger nggak? Kak Minglang. Kak Minglang. Kak Minglang. Kak Minglang. Minglang, jangan rewel deh. Dengerin omongan Om, ngerti nggak? Nggak bisa. Aku mau nunggu Xin Hui datang. Ada yang mau disampaikan ke mama? Mama sampaikan ke Xin Hui ya. Udah nggak sempet, ayo buruan nak. Waktunya udah mepet, nggak sempet lagi. Ayo buruan jalan. Lu ya. Xin Hui. Kak Minglang. Kak Minglang. Xin Hui, kamu kok belum datang juga sih? Xin Hui, kamu cepetan dong. Minglang, dengerin omongan Om ya. Xin Hui. Kak Minglang. Kak Minglang. Xin Hui. Nona kecil tidak boleh masuk. Kakak Minglang. Xin Hui, tunggu aku kembali. Kamu tunggu aku kembali. Xin Hui. Kakak Minglang. Begitulah. Anak laki-laki itu dikirim ke luar negeri. Mereka hanya bisa berhubungan lewat internet. Meskipun jaraknya sangat jauh dan waktunya sangat lama. Tapi itu tidak melunturkan perasaan mereka. Mereka masih seperti dulu. Saat sedih, mereka saling bersandar. Saat bahagia, mereka saling berbagi. Beberapa tahun kemudian, mereka sudah dewasa. Anak laki-laki itu pulang dari luar negeri dan menemukan di samping gadis itu ada seorang laki-laki lain yang sangat menyenangkan. Hingga timbul kesalahpahaman di antara mereka. Lalu sahabat baik di samping gadis itu menyukai laki-laki tersebut. Karena itu, kesalahpahaman di antara mereka tidak kunjung terpecahkan. Tapi setelah melalui banyak hal, mereka menyadari mereka benar-benar saling membutuhkan. Akhirnya mereka tetap bersama.
Xin Hui, ceritamu ini. Gadis itu adalah aku. Laki-laki itu adalah Minglang. Kalian itu kakak beradik, bagaimana bisa saling mencintai? Si Jun. Aku dan Kak Minglang. Kakak status, bukan darah. Dulu tidak, sekarang tidak, besok juga tidak. Status dan hukum, kita bersaudara. Itu sudah cukup. Tapi kan ini tidak adil. Menurutku kenapa orang selalu dikekang? Oleh aturan-aturan kaku seperti itu? Cinta itu urusan dua orang, asalkan kami berdua. Bahagia, itu sudah cukup. Kalian memang bahagia. Tapi apa kalian pernah peduli perasaan orang lain? Si Jun. Maaf. Aku tahu masalah ini telah menyakitimu. Sebenarnya inilah alasan kenapa aku tidak pernah berani membicarakan hal ini. Sejak hari kamu bilang, kamu menyukai Kak Minglang. Hatiku selalu merasa tertekan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menceritakan semua ini padamu. Tidak tahu. Tidak tahu itu cuma alasan? Kamu tidak tahu caranya memberitahuku hubungan kalian? Kak Minglang juga tidak tahu caranya memberitahuku perasaannya padaku. Tapi kalian terus menyakitiku. Bukan begitu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Tidak pernah berniat menyakiti siapapun, apalagi kamu. Kamu itu sahabat terbaikku. Mana mungkin aku mau menyakitimu? Begini caramu memperlakukan sahabat terbaikmu? Si Jun. Asal-usulku itu seperti jarum yang menusuk dalam di hatiku. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Karena aku sudah terbiasa lari dari kenyataan. Aku takut menceritakan hal itu pada orang lain. Jadi aku tidak bilang padamu soal hubunganku dengan Kak Minglang. Tapi aku tidak menyangka semua yang aku sembunyikan ini bisa membuatmu salah paham sebesar itu dan menyakitimu sedalam ini. Tapi tolong percaya padaku. Kamu itu sahabat terbaikku. Aku tidak pernah sekalipun berniat menyakitimu. Coba kamu pikirkan. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Sudah 4 tahun kita menjalani masa-masa bersama. Aku sudah menganggapmu keluarga. Mana mungkin aku tega menyakitimu? Xin Hui, sudah, jangan bicara lagi. Aku mengerti. Kalau begitu berjanjilah padaku, apapun yang terjadi nanti. Jangan ada yang disembunyikan lagi, ya? Kita selamanya sahabat. Harus saling berbagi beban. Lihatlah kita berdua. Benar-benar seperti dua dewi, menangis sambil tertawa. Dewi, Dewi Sinting maksudnya. Terus kalian sekarang mau bagaimana? Memang kalian tidak punya hubungan darah. Tapi secara status kan tetap kakak adik. Hubungan cinta kalian yang seperti ini tidak akan diterima orang-orang. Mana mungkin bisa bahagia? Ya begini karena aku tidak mendapatkan Kak Minglang. Lalu asal bicara saja. Sebagai sahabat, tentu aku ingin kamu bahagia. Kalian itu nggak seharusnya bersama. Aku sarankan kamu, lupakan saja perasaan itu. Kalau Tuhan sudah menentukan, kita harus percaya sama takdir itu. aku tahu. Cintaku sama Kak Minglang pasti bakal dapat banyak rintangan. Tapi aku benar-benar nggak bisa menghindari perasaan ini. Karena aku tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Dua orang mau bersama. Apa cukup cuma modal cinta saja? Kita hidup di dunia ini. Masih banyak hal lain yang harus dipikirkan. Banyak, nggak bisa semuanya cuma nurutin mau kita sendiri. Apalagi soal cinta. Aku percaya Kak Minglang bakal hadapin semua masalah ini bareng aku. Memangnya ada cinta yang segila itu?
Kamu anggap Xinhui itu apa? Diam. Nggak ada tempat buat kamu ngomong. Minglang, kamu jangan bilang ke papa kamu kalau kamu sama dia punya hubungan macam-macam. Kamu? Kamu kelewatan, ya? Kok bisa kamu ngomong gitu? Tahu begini, buat apa dari dulu? Harusnya nggak usah dipelihara. Buang-buang uang saja. Pa. Hari ini kita selesaikan semuanya. Aku sama Xinhui itu nggak seperti yang Pa pikirin. Bagus. Bilang ke ayah. Sebenarnya kalian berdua itu punya hubungan apa? Hubungan kami berdua itu bersih, tidak ada apa-apa. Pelan-pelan sedikit. Bagaimana perkembanganmu dengan si Jun? Akhirnya aku merasa lega. Tidak perlu lagi menghadapi teman dengan perasaan bersalah seperti ini. Aku kangen kamu. Teleponmu bunyi. Teleponmu. Halo. Halo, kemarin kamu mencariku ada urusan apa? Tadi malam HP-ku mati. Baru lihat pesanmu sekarang. Aku sedang agak sibuk. Bagaimana kalau nanti malam aku telepon balik? Kalau tidak penting, tidak apa-apa, aku masih ada kelas. Aku cuma mau memberitahumu, masalah si Jun sudah selesai. Dia sedang tidak enak hati. Sudah dulu ya, aku masuk kelas. Halo. Halo. Siapa sih? Kok sembunyi-sembunyi begitu? Ella, Pacar baru? Kenalkan ke kakak kapan-kapan. sejak kapan kamu begitu peduli dengan urusan percintaanku? Kakak peduli pada adiknya. Itu kan sudah seharusnya. Siapa sih? Kasih tahu kakak. Jangan kepo, nanti telat kerja. Jangan lupa cari Paman Bao. Sudah baca berkas sebanyak ini, apa kamu tidak lelah? Cepat tidur. Mau bagaimana lagi? Tidak ada satupun di rumah ini yang bisa membantuku. Urusan perusahaan datang bertubi-tubi. Kalau bukan aku yang urus, siapa lagi? Kalau Minglang bagaimana? Minglang? Dia masih terlalu hijau. Soal anak kita ini ya. Kapan sih dia bisa dewasa? Laki-laki itu, begitu sudah berumah tangga, pasti jadi dewasa. Dulu waktu aku baru kenal kamu, kamu juga. Anak muda yang ugal-ugalan, kan? Gak jauh beda sama Minglang. Iya juga ya. Kamu tahu nggak? Minglang sekarang udah punya pacar atau belum? Kamu juga tahu sendiri, anak kita ini gak pernah mau cerita apa-apa. Siapa yang tahu isi pikirannya?
Aku dengar dari Mingna. Dia kayaknya lagi dekat sama seseorang. Oh ya? Siapa dia? Aku kan lagi nanya ke kamu. Aku? Jangan-jangan dia? Siapa? Si Wang Sijun itu. Anak perempuan yang pernah datang ke rumah kita itu. Temannya Sin Hui. Yang kamu suka itu. Iya, yang itu. Gadis yang ada di sana itu. Ya, jalah. Dia lumayan bagus juga sih. Sayangnya ya, dia kan temannya Sin Hui. Kenapa? Cuma gara-gara Sin Hui? Lebih baik kita carikan saja orang lain buat dia. Kenapa sih kamu selalu begini sama Sin Hui? Hah, Sin Hui itu selalu baik, penurut, dan berbakti. Nggak pernah bikin repot, nggak suka buang-buang uang. Bahkan dia pernah bantu keluarga kita melewati masalah besar. Kenapa kamu nggak bisa coba buat menerima dia? Sudah. Jangan bahas dia lagi. Tidur yuk. Kenapa sih kamu keras banget sama Sin Hui? Soal lain nggak usah dibahas. Contohnya si Mingna itu. Si Mingna itu. Kenapa dengan Mingna? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok dibahas? Kita kan sudah ada pembagian tugas. Kamu urus anak. Aku cari uang di luar. Tidur saja. Jangan kebanyakan makan, nanti gendut. Gak apa-apa. Sudah sepakat ya? Nanti sepulang kerja aku jemput kamu. Oke, sampai nanti. Kak, ngapain di sini? Ini kan sudah mau pulang kerja. Aku mau ajak kamu makan malam. Aku juga nggak ada janji sama orang lain. Aku gak ada janji. Maaf ya, lanjut saja. Janji sama siapa? Pacar? Memangnya aku harus lapor kamu? Aku kan perhatian sama kamu. Kalau kamu bukan adikku, aku malas nanya. Oh iya, katanya kamu habis putus? Pasti bukan sama pacar dong? Putus? Siapa yang bilang? Mama papa yang cerita. Kalian kok kepo banget sih? Gak ada apa-apa. Berarti nggak putus dong? Kapan dibawa pulang? Biar kami lihat. Ngapain dibawa pulang? Hubungannya lagi nggak baik? Tenang saja. Kalau kamu sudah nggak suka, bilang ke kakak. Nanti kakak kenalin. Banyak cewek cantik. Banyak yang suka jadi mat comblang. Tenang aja kak, aku pilih pacaran sendiri saja. Kamu tak tahu juntung. Aku tahu maksudmu baik, aku hargai. Waktuku sudah habis, aku pulang dulu. Sudah ya? Tunggu. Aku belum selesai ngomong sama kamu. Jalan. Pak, berhenti. Mau turun? Enggak, saya nunggu di sini sebentar. Pak, ikutin mobil itu. Pak, putar balik.
buat kamu. Makasih. Xinhui, kamu lagi ada masalah? Xinhui, bukankah aku sudah bilang? Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. Kamu lupa? Yang kupikirin tuh, kalau papa mama nggak nerima kita, gimana? Apa mereka bakal setuju? Terus, orang lain bakal ngelihat kita kayak gimana? Sebenarnya, aku juga nggak tahu mereka bakal ngelihat kita kayak gimana. Aku cuma mau tahu, aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu sayang nggak sama aku? Kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain. Aku cuma mau kamu. Selama kita saling sayang, hal-hal lain nggak perlu dipikirin. Tapi, Aku tahu kamu khawatir soal apa. Percaya sama aku. Aku pasti bakal bersihin semuanya. Aku bakal bawa kamu pergi ke luar negeri. Jauh dari kota ini. Jauh dari semua omongan miring. Xinhui, kita bakal hidup bahagia bareng. Masih ingat? Saat kita menerbangkan lampion bersama? Apa kamu tahu? Apa yang aku tulis sebagai harapan? apa? Bisa bersamamu setiap hari. Aku pasti akan mewujudkan harapan itu. Kamu salah lihat kali, nggak mungkin. Aku pegang alamat ini. Kalau kalian nggak percaya, lihat sendiri saja. Aku sudah menduga. Mereka berdua cepat atau lambat bakal bikin masalah. Mina, Ada apa, ya? cari mereka berdua dan bawa pulang. Aku mau tanya langsung apa yang sebenarnya terjadi. Baik, tunggu dulu. Nunggu apa lagi? Masalahnya kan belum jelas. Panggil mereka berdua, tanya langsung, baru jelas semuanya. Betul. Kita cuma nebak-nebak di sini. Dapat apa? Urusan begini bisa jadi omongan orang. Lebih baik diselesaikan di dalam keluarga sendiri. Telepon. Tunggu. Mereka berdua bukan anak kecil lagi. Mau ditanya bagaimana? Kalau ternyata bukan, kamu malah bikin seisi rumah jadi kacau balau. Kalian berdua tahu sendiri watak Minglang. Jadi kamu nggak percaya mereka berdua pacaran, gitu? Aku nggak tahu. Menurutku, Mingna mungkin salah paham. Aku yakin, tak mungkin salah kenal mereka berdua. Aku nggak bilang kamu salah lihat. Aku cuma bilang kamu salah paham. Hubungan Minglang dan Xinhui selalu baik. Minglang kan habis putus cinta, dia cuma curhat ke Xinhui. Makanya mereka kelihatan dekat. Lihat saja, Mingna jadi salah paham. Apa kamu lihat mereka berdua mesra-mesraan? Kalau itu sih enggak. Nah, kan? Lagian di samping Xinhui juga ada Gao Hao. Memangnya Gao Hao kenapa? Itu loh, dokter magang. Hubungan Gao Hao dan Xinhui selalu dekat. Dia kan pernah ke rumah kita. Nggak ingat? Menurutku, Gao Hao dan Xinhui itu yang sebenarnya sepasang. Xinhui dan Minglang cuma kakak adik saja. MAH. Kamu pikirannya terlalu sederhana. Masa mereka cuma hubungan kakak adik biasa? Contohnya soal patah hati itu. Aku ini kakak kandung Minglang. Dia patah hati harusnya cerita ke aku, ke mama, atau ke papa. Ngapain dia curhat ke Xinhui? Lagian, aku lihat sendiri. Dia bawa bunga buat Xinhui. Masa mereka cuma hubungan kakak adik biasa? Iya, memang mereka nggak mesra-mesraan. Tapi kalian harus lihat tatapan mata mereka itu, manisnya minta ampun. Aku sampai merinding lihatnya. Mingna, kamu lebay banget deh. Aku nggak lebay sama sekali. Kalau nggak percaya, datang sendiri aja ke alamat ini. Aku nggak mau ngomong lagi. Nanti aku dibilang tukang hasut lagi. Mereka berdua benar-benar nggak boleh jadian.
Mendingan dipastikan dulu deh. MAH. Ibu ini siapa? Halo, saya ibu kandung Sinhui. MAH. Kok mama kesini? Mingna yang kasih alamatnya ke saya. Bos. Boleh saya minta izin 2 jam? Iya, silakan. MAH, tunggu sebentar ya. Aku ganti baju dulu. Iya. Ibu. Ada apa? Bilang saja langsung. Sinhui. Belakangan ini, kamu jangan terlalu dekat dengan Minglang. Biasa saja kok. Sesekali ketemu. Sesekali ketemu? Seberapa sering? Ibu. Ibu mau bilang apa sebenarnya? Ibu langsung bilang saja ya. Kakakmu bilang, kamu dan Minglang sedang pacaran. Ayahmu sangat marah. Ayah. Sudah, sekarang sudah tidak apa-apa. Awalnya sih mau memanggil kalian pulang untuk klarifikasi. Tapi ibu sudah menenangkan ayah. Kamu tahu sendiri kan sifat mereka berdua. Sedikit saja salah paham, pasti langsung bertengkar. Nanti malah jadi runyam. Sinhui. Ibu datang hari ini khusus untuk memastikan. Soal ucapan kakakmu itu, apa benar begitu? Sinhui. Iya, Tidak benar. Kakak salah paham. tapi kakakmu bilang kalian berdua sering pergi berduaan. Sudah sangat akrab. Kakak Minglang akhir-akhir ini lagi banyak pikiran. Kamu juga tahu, aku dan kakak Minglang. Dari dulu nyambung banget ngobrolnya, makanya dia curhat ke aku. Kebetulan aja pas dilihat sama kakak. Kamu nggak bohongkan sama mama? Syukurlah kalau gitu. Kamu kenapa? Kenapa apanya? Kamu udah punya pacar belum? Si Gao Hao itu. Orangnya bagus banget loh. MA, kami cuma teman biasa. Kamu bisa coba jalanin dulu kan? Aku sama dia beneran gak ada apa-apa. Kami cuma teman biasa. MA, aku mau balik kerja dulu. Ya udah sana sibuk dulu. Mama mau di sini dulu sebentar. Oke deh, aku duluan ya. Hati-hati pas pulang nanti. Iya. Halo. Sanggu ya? Aku mau nanya, besok kamu sama Liupo ada waktu nggak? Sanggu, kamu tuh harus diet deh. Ayo minum teh, Makasih. Mau ngerepotin kalian berdua lagi. Kali ini buat ta'aruf putri bungsuku. Pantesan, kok kali ini berubah jadi laki-laki. Kukira tuan muda kalian seleranya berubah. Nggak suka cewek malah suka cowok. Ih, apa sih ngomongnya? Dengerin ya, kali ini pasti benar. Lihat aja nanti. Oke deh. Sinhui, kamu pulang. MA, Cepetan sini, semuanya udah nungguin kamu. MA, di luar kok banyak banget orangnya? Stok barang kan? Iya, stok barang. Barang apaan? Mama mau kenalin kamu sama calon pacar. Tenang, tenang. Santai, santai. Aku bukan gugup. Aku cuma
Kamu kenapa? Bawaan lahir. Betul, betul. Itu nggak akan mengaruhi keturunan. Saya sudah riset. Benar. Saya tanya dokter, katanya nanti anak saya bicaranya pasti lebih cepat dari saya. Baguslah. Kamu kerja apa? Saya penulis novel horor. Kalau kamu mau sama saya, 2 villa di Beijing langsung saya balik nama ke kamu. Kalau kamu mau nikah sama saya, maharnya 20 juta. Kira-kira cukup enggak? Kurang tinggal bilang. Cuma uang doang, gampang. Saya kasih tahu ya. Tambang batu bara keluarga kami itu ada 3. Setahun pemasukannya segini banyaknya, tahu enggak? Jadi deal enggak? Kalau kamu merasa cocok, lihat ini nih. Kamu bawa pulang dulu. Nanti saya belikan lagi yang baru. Ambil, ambil. Cepat ambil. Aku nggak mau jadi mesin pencetak anak. Ini yang paling bagus, paling sopan. Ayo, duduk, duduk. Mama, Aduh, kenapa kamu bersihin ke arah orang lain? Jorok banget loh. Nah, gini kan lebih bagus. Kamu nggak pakai hand cream sama sekali? Masak tangan perempuan begini jadinya? Sini aku olesin pelembab tangan ya. nggak usah, nggak perlu. Nggak apa-apa. Namanya juga penata rias, penyakit profesional. Kak Minglang, kamu tahu nggak? Kemarin ibu nyariin aku jodoh. Katanya gini. Dokter bilang, anaknya pasti bisa ngomong lebih cepat dari dia. Lucu nggak? Kenapa? Kok aku lihat kamu nggak senang? Menurutmu itu lucu? Memangnya nggak lucu? Kok bisa kamu lupa? Ibu pasti udah sadar hubungan kita tuh kayak gimana. Dia mau pisahkan kita. Masa iya? Sini. Gini aja deh. Kalau terus-terusan begini, kita berdua bakal menderita. Kita pergi ke luar negeri aja. Cari tempat yang gak ada yang kenal kita. Hidup bebas bareng-bareng. Terus ayah sama ibu gimana? Aku nggak mau bikin mereka sedih. Lagian, aku masih setahun lagi baru lulus. Kamu juga tahu, mimpiku itu pengen jadi dokter. Kamu nggak mau kan mimpi aku hancur? Di luar negeri juga bisa kok kuliah. Mana ada duitnya buat kuliah di luar negeri? Aku kan bisa cari uang. Aku nggak mau semuanya selalu bergantung sama kamu. Menurutku, hidup kita berdua itu harus kita perjuangin bareng-bareng. Ya? Iya deh. Gak tahu kenapa, aku gak pernah menang debat sama kamu. Sini. Bawain tasku. Kita mau 2 popcorn, 2 cola. Mingna, kamu mau nonton apa? Terserah, aku tunggu di sana. Film ini gimana? Bagus. Halo, Mbak. Tolong tunjukkan tiketnya. Nggak ada tiket, nggak bisa masuk. Aku lagi nyari orang. Tolong izin masuk. Nggak bisa. Cepetan kasih tiketnya. Nih, Mingna, kamu mau kemana? Mingna, kamu kenapa?